Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom saudara. Senang sekali kembali bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah bersama di tempat ini, saudara. Saya percaya saat ini saudara dalam keadaan sehat. Amin saudara. Ya, puji Tuhan ya saudara. Saudara, tanpa kita sadari bahwa sebentar lagi bulan depan itu sudah memasuki bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember kita merayakan apa saudara? Natal. Dan untuk tahun ini perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa Natal di gereja kita akan diadakan 2 kali secara sederhana. Mengingat masih ada batasan-batasan daripada protokol kesehatan, bahkan disinyalir pertengahan Desember ke sana itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk berkerumun. Tetapi tentu itu tidak kita harapkan saudara, ya kan? Oleh sebab itu sebagai antisipasi maka Natal di tempat kita akan diselenggarakan pada minggu pertama yaitu tanggal 5 Desember 2 kali saudara. Pagi seperti biasa jam 7 dan sore hari jam 5 disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sekalian sudah sering bahkan berkali-kali memperingati Natal. Dan kita pasti juga tahu bahwa Natal itu berbicara tentang kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau teliti ya, kita mau akui secara jujur bahwa banyak orang Kristen yang sejatinya itu tidak mengerti maksud dan tujuan daripada kedatangan Tuhan ke muka bumi ini, saudara. Sebenarnya itu tidak hanya terjadi saat ini, tetapi bangsa Yahudi, bangsa Israel, murid-murid Tuhan Yesus juga salah mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka berpikir bahwa kedatangan atau kelahiran Yesus ke muka bumi ini akan menjadikan dirinya sebagai raja duniawi. Seperti halnya Herodes, seperti halnya Daud. Dan mereka berpikir bahwa raja inilah yang akan membebaskan mereka, dalam hal ini bangsa Israel, dari penindasan bangsa asing. Dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal hidup. Dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka berpikir dengan hadirnya Kristus, maka kehidupan mereka akan jadi lebih baik, saudara. Padahal sejatinya tidak demikian, saudara. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apa maksud daripada kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus? Ini yang perlu kita perkarakan dan perlu kita ketahui dengan baik. Karena ketika kita salah mengerti atau salah memahami, pasti iman yang kita miliki itu juga tidak benar. Ya, kekristenan yang kita ikuti pastilah tidak akan membawa kepada perubahan hidup, saudara. Dan itu bisa kita saksikan. Memang kalau kita perhatikan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah menjadi orang Kristen cukup lama. Bahkan sejak kecil lahir dari keluarga Kristen ya,
hidupnya tidak mengalami perubahan, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena iman yang dimilikinya juga tidak tepat. Pemahaman atas kehadiran Kristus itu tidak benar. Maka petang ini kita akan cari tahu apa maksud kedatangan Kristus, saudara. Kita akan belajar dari apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini akan menjelaskan kepada kita. Saya akan baca, saudara. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, tentu ini Kristus ya, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke muka bumi, kedatangannya itu memberikan kita satu pengertian. Amin. Ya. Supaya, perhatikan kata supaya ini menunjukkan satu maksud atau tujuan. Dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ayat ini dengan jelas sekali menyatakan maksud atau tujuan kedatangan Kristus ke muka bumi. Yang pertama, jelas di situ dikatakan supaya kita mengenal yang benar, saudara. Ya kan? Jelas ya, saudara? Sangat jelas. Dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Maksudnya supaya kita itu bisa mengenal siapa Allah yang benar, saudara. Karena faktanya kan banyak sesembahan, saudara. Kalau waktu itu banyak dewa-dewa pemujaan. Iya kan? Lah Allah yang benar itu siapa pertanyaannya? Allah yang benar adalah Allahnya Israel kalau dalam perjanjian lama. Elohim Yahweh yang sering dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang disembah Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Allahnya Elia, Allahnya Elisa. Allah yang tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan ya agar setiap orang itu mau berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan hal itu, saudara. Itu Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ini yang jarang disadari, saudara. Ini menyangkut yang namanya berkat-berkat umum. Di mana melalui berkat-berkat umum ini Allah itu menopang, memelihara segala ciptaannya, saudara. Ini juga menyangkut yang namanya tanda heran dan mujizat, saudara. Artinya Tuhan itu melakukan mujizat itu bukan hanya sebatas kepada orang-orang Kristen saja. Orang yang di luar Kristen, bahkan yang tidak mengenal Tuhan, kaum ateis, itu pun juga mengalami mujizat, saudara. Kalau saudara nggak percaya, tanya tetangga saudara, teman-teman saudara yang bukan Kristen. Pernah nggak ngalamin mujizat? Pasti dia katakan pernah. Wah, apa itu? Ceritanya pasti menggebu-gebu, saudara.
Betul enggak saudara? Nah, itulah Allah yang benar yang harus kita kenali melalui pribadi Kristus Yesus. Allah yang benar adalah Allah yang memiliki tatanan. Maksudnya apa? Maksudnya tatanan itu adalah apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Galatia 6 ayat yang ke-7 saudara. Jadi di sini Allah tidak akan pernah memberkati orang-orang yang malas. Ingat baik-baik itu. Ini harus kita kenali saudara. Sebaliknya, ia pasti memberkati orang-orang yang tekun, rajin, dan ulet bekerja. Maka saudara lihat, meskipun bukan orang Kristen, tapi kalau kerjanya mati-matian, serius, tekun, nyatanya gimana saudara? Berhasil atau gagal? Halo, berhasil kan? Sekarang dibalik, kalau orang Kristen malas saudara, nggak mau kerja, saya tanya, diberkati atau tidak? Hidupnya berubah atau tetap sama? Tetap sama. Kenapa? Karena Tuhan itu memiliki apa? Yang namanya tatanan. Tuhan juga membalaskan kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Allah yang akan menyatakan murkanya kepada setiap orang yang berbuat jahat, saudara. Nah, ini juga penting. Kenapa? Kalau kita mengerti akan hal ini, ketika kita dijahatin seseorang, kita nggak perlu balas, saudara. Allah yang benar itu akan membalaskan ya kejahatan itu setimpal dengan perbuatannya. Tetapi tentu kita juga tidak menginginkan itu supaya dibalas, tentu tidak. Tetapi itu sudah menjadi apa? Tatanan Allah. Amin. Allah yang benar itu Allah yang seperti apa? Allah yang tidak bisa dipermainkan, saudara. Galatia 6 ayat 7 ya mengatakan Allah tidak bisa dipermainkan. Artinya sangatlah mudah bagi Allah untuk memberkati seseorang. Kalau cuma untuk memberkati itu gampang. Mau berkat yang banyak Allah juga bisa, saudara. Sangat mudah sekali bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit saudara, mengangkat masalah ekonomi saudara. Sangat gampang itu. Saudara percaya itu enggak? Amin saudara. Tetapi ingat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Allah tidak akan suka kepada orang yang menyembah-nyembah dia, yang datang kepada dia hanya untuk meminta-minta berkat, meminta-minta pertolongan, menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan. Itu namanya memanfaatkan Allah, oportunis. Tuhan gak menghendaki begitu. Tuhan tidak menciptakan kita dengan maksud seperti itu, saudara. Tetapi bukan berarti saudara tidak boleh meminta. Ini persoalan lain. Mesti dibedakan, saudara. Betul, saudara? Amin. Tentu boleh meminta, saudara. Dia bapak kita memanggil dia bapak. Masa enggak boleh minta sama bapaknya? Tentu boleh. Betul kan, saudara? Allah yang benar adalah Allah yang tidak memandang muka, akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1, saudara. Ya, ayat 16 sampai 18. Ini harus membuat kita waspada di dalam hidup, saudara. Kenapa? Karena tidak pandang bulu. Mau saudara ke gereja tiap hari, iya kan? Kalau saudara tidak melakukan kehendak Bapak, pasti saudara akan dihukum, saudara. Itu maksudnya tidak pandang bulu. Enggak pandang bulu saudara punya jabatan di dunia ini. Saudara orang kaya, oh enggak peduli saudara. Tetap dia adalah Allah yang adil. Amin saudara.
Allah yang benar itu seperti apa? Allah yang seringkali tidak bisa kita mengerti, saudara. Ketika kita punya masalah yang berat, kita sepertinya berseru-seru kepada Dia, seperti pujian terakhir tadi, sepertinya Tuhan itu sunyi, senyap, enggak ada jawaban. Ketika kita membutuhkan, kok Dia seperti tidak ada, saudara. Sepertinya kita dibiarkan, sepertinya Tuhan tidak menolong. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, sejatinya justru melalui masalah, melalui persoalan, melalui sakit penyakit yang saudara alami, Tuhan sedang menolong kita, saudara. Nah, itu yang susah disadari, yang seringkali kita enggak mengerti. Makanya ada pujian, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Betul saudara? Kita seringkali enggak bisa tahu dan kita tidak tahu bahwa sejatinya melalui semua itu Allah sedang membela kita, sedang menolong kita. Supaya apa? Seperti saya katakan di awal, supaya tak seorang pun binasa, saudara. Itulah Allah yang benar, yang tentu tidak bisa kita sandingkan, tidak bisa kita samakan dengan sesembahan yang lain. Kalau saudara perhatikan sesembahan yang lain, mungkin saudara kenal orang yang bukan Kristen punya sesembahan, ya. Biasanya sesembahan-sesembahan itu akan memberikan apa yang diinginkan orang apabila orang itu menyembah-nyembah. Bahkan memberikan persembahan, memberikan sesajen dan sebagainya, saudara. Nah, Allah yang benar bukan seperti itu, saudara. Allah yang benar adalah Allah yang mendidik saudara, yang mendewasakan saudara, supaya semakin serupa dengan Yesus. Amin, saudara. Nah, ini yang jarang disadari, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau saudara bandingkan dengan lampu Aladin. Wah, saudara itu melecehkan Tuhan itu, saudara. Masa kalau digosok-gosok langsung muncul memberikan sesuatu yang kita inginkan. Lalu kalau seperti itu yang jadi Allah itu kita atau Dia? Kan begitu, saudara. Iya kan? Nah, Allah yang benar adalah Allah yang pada akhirnya menyatakan diri melalui pribadi Kristus Yesus ketika datang ke dalam dunia, ketika lahir di dunia ini, saudara. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Kristus Yesus sebetulnya merupakan gambar wujud Allah seperti yang dituliskan dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Makanya Tuhan Yesus di bagian lain berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Engkau kenal aku, engkau kenal Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu prototipe atau model daripada Allah. Saudara. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya manusia bisa memperoleh gambaran yang jelas, sosok yang harus diteladani. Amin. Itulah kenapa maksud kedatangan Kristus yang kedua adalah supaya kita ada di dalam yang benar, saudara. Supaya kita ada di dalam yang benar. Maksudnya supaya kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan demikian,
barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, sangat jelas bukan? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, ini ayat ini luar biasa. Jarang sekali saudara dikhotbahkan. Tapi coba saudara perhatikan. Ya, kalau seseorang berkata dirinya ada di dalam Kristus, ada di dalam dia, dikatakan ia wajib. Garis bawahi, wajib saudara. Bukan pilihan, bukan sunnah saudara. Tapi apa saudara? Wajib. Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini merupakan satu resiko yang sangat berat. Yang harus disadari oleh kita semua sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen saudara. Jadi kita kalau sadar akan hal ini, kita tidak akan dengan mudah berkata aku di dalam dia. Enggak pernah sih Pak aku ngomong seperti itu. Nah, iya kalau enggak ngomong seperti itu juga enggak akan gampang kita ngomong aku ini orang Kristen. Karena kalau Kristen itu kan seperti Kristus. Jadi kalau hidup kita tidak seperti Kristus, maka tentu kita tidak pantas untuk berkata bahwa diri kita Kristen. Amin saudara. Gak gampang ya, resikonya ternyata apa? Besar. Tidak hanya besar tetapi juga apa? Berat. Nah pertanyaannya, kenapa harus hidup seperti Kristus? Karena hidup Kristus adalah kebenaran. Tadi pagi juga sudah disinggung oleh Bu Gembala. Dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri saudara. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Ya, maka kalau di dalam tadi 1 Yohanes 5 ayat 20 ayat perenungan kita dikatakan supaya kita mengenal yang benar. Lalu kita juga ada di dalam yang benar. Kan begitu yang kedua. Bisa diklik lagi. 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi. Nah, coba perhatikan. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Tadi sudah kita bahas. Dan kita ada di dalam yang benar. Yang benar itu siapa? Kristus sendiri. Makanya kita wajib hidup seperti Yesus. Tadi sudah kita baca. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti saudara, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah sendiri, ya, yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaannya, firman itu siapa? Nah, Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan. Coba bisa diklik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Kalau dikatakan firman itu sudah menjadi manusia, artinya Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu
itulah Yesus. Itulah kebenaran. Dan Yesus ada jauh sebelum dia ada di muka bumi. Makanya dikatakan pada mulanya, artinya dahulu kala. Ya, sebelum dunia diciptakan, firman itu sang logos, Yesus itu sudah ada. Makanya kalau di kitab Kejadian dikatakan berfirmanlah Allah. Artinya Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam penciptaan alam semesta ini. Bahkan Tuhan Yesuslah eksekutornya, pelaksananya. Karena Allah itu dari kekal sampai kekal adalah roh. Amin, saudara. Saudara bisa tangkap yang saya maksud. Jadi kalau kita mau ada di dalam yang benar, kita harus hidup seperti Yesus. Yaitu dengan jalan apa? Kita menghidupi firman-Nya. Karena firman tadi kan Allah sendiri, firman itu Yesus. Jadi kalau kita mau ada di dalam yang benar, kita harus hidup seperti Yesus. Yesus kan tidak kelihatan saudara, maka kita harus hidup dalam firman-Nya. Ya, tadi pagi dipujikan. Firman-Mu ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Terus gimana saudara? Ku perlu firman-Mu sekarang. Betul saudara? Kita sering berkata juga mengutip apa yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Apa itu? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul saudara? Semua orang Kristen mesti tahu itu saudara. Pasti tahu. Tetapi kalau mereka malas atau tidak suka atau menolak atau tidak mau belajar firman, itu sejatinya mereka sedang mempermainkan Allah, melecehkan Allah saudara. Sepertinya menyanyi tapi yang keluar dari mulut itu tidak dikerjakan. Sepertinya itu tahu kalau firman itu sebetulnya terang dan penuntun hidup orang percaya. Tetapi menolaknya, enggak mau mempelajarinya. Nah kalau enggak tahu bagaimana bisa hidup dalam firman. Kan jelas enggak mungkin saudara. Betul enggak saudara? Itu sejatinya orang-orang yang seperti itu mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuh, apa Pak hubungannya? Iya hubungannya, jelas ada saudara. Di mana Adam dan Hawa itu sebetulnya tahu bahwa ada pohon kehidupan saudara. Ya, yang akan membuat mereka hidup. Tetapi yang dipilih justru mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu maksudnya sebenarnya Adam dan Hawa itu mengerti, memiliki pengetahuan tentang kehendak Allah yang harus dikerjakan. Tetapi dia memilih memakai pikiran yang bukan berasal dari Allah. Memakai pikirannya sendiri. Sama. Kalau saudara nyanyinya seperti yang saya nyanyikan tadi, firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Kalau kita nyanyi ini berarti itu tidak hanya kita mengakui bahwa firman itu terang bagi jalan kita, tetapi kita juga mengupayakan hal itu bisa terjadi dalam hidup ini. Jadi ketika saudara tidak mau belajar firman, saudara tidak memakai firman sebagai tuntunan,
itu sama halnya saudara memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pasti yang saudara pakai pedoman untuk hidup filosofi atau pengetahuan dari dunia. Kalau enggak dari pikiran saudara sendiri. Itu artinya saudara sejatinya sedang ada dalam penguasaan si jahat saudara. Itu artinya saudara sedang menabur dalam daging. Di dalam Galatia 6 dikatakan barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Artinya sia-sialah saudara ke gereja, sia-sialah saudara jadi orang Kristen. Amin saudara. Yang kedua, itu harus kita perhatikan. Makanya belum terlambat selagi saudara masih bisa bangun pagi, masih diberi kesempatan hidup. Ayo saudara, kita jangan malas. Kita belajar apa saudara? Firman. Belajar apa saudara? Firman. Ya, belajar firman. Orang kalau niat untuk belajar, kalau enggak tahu pasti akan berusaha sampai tahu. Tetapi kalau sudah tidak punya niat dulu, meskipun tahu, tetap tidak tahu saudara. Karena tidak mau tahu saudara. Ya, itu penting saudara. Coba kita ngobrol ya, santai. Dipikir baik-baik benar enggak? Kalau benar ikutin, kalau enggak benar jangan saudara ikutin. Ya, enggak apa-apa. Yang ketiga, apa saudara? Supaya apa? Tadi 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba dibuka lagi sebentar biar saya bisa ingatkan. Nah, supaya kita mengenal yang benar sudah kita bahas dan kita ada dalam yang benar sudah ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Maksudnya apa? Kristus itu adalah Allah yang benar. Kristus itu adalah identik dengan hidup yang kekal. Artinya ya, maksud kedatangan Kristus ke dalam dunia supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Makanya Tuhan Yesus menegaskan lagi di Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup di situ yang dimaksud hidup yang berkualitas. Hidup yang kekal. Tentu yang namanya hidup yang kekal itu tidak sembarangan, tidak otomatis, tidak seketika akan dialami orang-orang percaya atau orang Kristen. Jadi orang Kristen hidupnya langsung berubah total, jadi berkualitas. Dan lagi kalau mati masuk surga, tentu bukan demikian saudara. Iya kan? Tentu ini terkait dengan yang kedua tadi. Di mana kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Lah karena Yesuslah kan hidup itu sendiri saudara. Lah kalau kita tidak atau belum seperti Yesus, mosok langsung kita masih seperti ini langsung beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu nanti sesudah kita meninggal, selama kita hidup harus ada tanggung jawab untuk berubah menjadi seperti Yesus. Begitu maksudnya saudara. Amin saudara. Nah itu harus kita pahami saudara. Kata hidup sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam teks aslinya dipakai kata hodos. Hodos itu artinya apa? Lorong atau perjalanan yang panjang. Artinya kalau saudara mau menjadi seperti Yesus itu proses, tidak seketika. Perjalanan yang panjang, yang harus saudara rajut, yang harus saudara perjuangkan setiap saat, setiap hari. Jelas saudara? Mulai hal-hal yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana. Intinya ikut Yesus menjadi seperti Yesus itu tidak boleh hanya di Yerusalem. Ketika Yesus banyak melakukan mujizat. Tetapi juga harus mau ketika Yesus berada di Taman Getsemane. Mengalami satu pergumulan yang hebat. Di mana ya dikatakan bahwa
keringatnya seperti darah. Itu pasti berat sekali. Kalau sekarang stres itu namanya. Amin saudara. Juga harus mau ketika Yesus berada di Golgota. Ketika dia disalib. Ketika dia dianiaya. Ketika dia menderita siksaan. Juga harus mau seperti itu. Kalau mau menjadi serupa dengan Yesus. Artinya harus mau menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus sendiri ngomong, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku. Mengikut aku ini kalimat ketiga saudara. Amin saudara. Ya, itu artinya kita harus mau menderita untuk mematikan kodrat dosa dan kedagingan yang ada di dalam diri kita. Itu tugas kita saudara. Amin. Padahal banyak orang Kristen gak suka yang seperti itu. Sukanya yang nyaman, sukanya yang enak saudara. Kenapa? Karena memang gak tahu maksud kedatangan Kristus. Makanya melalui firman petang hari ini kita diingatkan supaya kita itu mengerti, mengenal maksud kedatangan Kristus di dalam dunia saudara. Ya, dan untuk bisa mematikan kedagingan dan kodrat dosa, kita perlu yang namanya Roh Kudus, saudara. Kita perlu Roh Kudus dan kita bisa minta kepada Bapa di surga. Supaya apa? Supaya menjagai kita. Agar senantiasa kita hidup di dalam Dia. Kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Ya, saya sering berulang-ulang kalau saya berdoa minta perlindungan selalu 5 hal saudara. Lindungi kami Bapak dari diri kami sendiri. Monster yang selalu menuntut untuk dipenuhi. Lindungi kami Bapak dari kuasa jahat roh-roh gelap yang senantiasa mengintai, mengintip dan berusaha menjatuhkan kami. Lindungi kami Bapa dari pengaruh dunia yang jahat. Banyak saudara, materialisme ya dan lain sebagainya. Lindungi kami dari malapetaka, bencana, musibah, kecelakaan yang tidak mendatangkan berkat kekal. Dan yang terakhir, lindungi kami dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Karena kau ajarkan kami untuk tidak membalas, maka lindungi kami. Itu sama halnya kita sedang minta kepada Bapa untuk menjagai kita supaya tetap hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Itulah saudara. Sekarang jadi jelas bukan apa maksud dan tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dan saya percaya kalau saudara renungkan, saudara kembali renungkan setelah pulang ini, saudara nanti akan merayakan Natal dengan pemahaman yang jauh lebih baik. Dan itu akan membawa perubahan kepada hidup saudara. Saudara akan memiliki hidup yang berkualitas. Kristen yang benar-benar Kristen. Amin saudara, itu yang kita rindukan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik untuk bisa maju ke depan. Dan juga pemuji, kita akan pujikan Jagaku Bapa. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan.
Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari bangkit berdiri. Saya minta petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita pujikan lagi. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa kedatangan-Mu menjadi prototipe atau model daripada Allah yang benar, di mana kami harus mencontoh hidup putra tunggal-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Bapa, melalui firman-Nya kami mau belajar ya Bapa. Kami sadar dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Bapa, tolonglah kami yang sungguh-sungguh bertekad untuk berubah. Pegang tangan kami, jangan lepaskan ya Bapa. Tuntun kami sampai sempurna, sehingga kelak kami akan berdiri tegak di hadapan tahta pengadilan Anak Domba. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu, menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam hidupnya. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mengingat dan memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang ya Yesus. Oleh sebab itu kami serahkan ke tangan-Mu setiap kami, hamba-Mu yang akan memimpin, setiap petugas yang akan membagikan cawan dan roti, juga setiap kami yang akan ambil bagian. Kuduskan dan sucikan kami semuanya, pikiran kami, hati kami, tangan-tangan
petugas yang membagikan. Sehingga semuanya boleh menjadi berkat, bukan laknat. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau memimpin perjamuan kudus ini. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara.